Sementara di tempat lain pasukan Ranger dari Regu 4 masih terus berjuang untuk bisa sampai ke lokasi jatuhnya heli tersebut, walaupun mereka terus diserang oleh para militan yang berada di berbagai sudut perkotaan. Tempat jatuhnya Black Hawk menjadi pusat perhatian warga sipil serta para militan, walaupun sebetulnya kedua pilot telah gugur dan hanya menyisakan satu pasukan Delta yang berhasil dievakuasi oleh helikopter Little Bird. Hal serupa juga dialami oleh pasukan Ranger dari Regu 2 yang dipimpin oleh Kapten Steel, di mana saat itu banyak korban dalam pasukannya yang membutuhkan evakuasi medis. Hal ini terjadi karena mentahnya persiapan yang memang dilakukan secara mendadak dan rahasia. Bahkan pihak Amerika tidak pernah memberitahukan rencana penyerbuan ini kepada koalisi PBB yang ditugaskan di sana, termasuk pasukan Pakistan serta Malaysia. Kekacauan ini juga terjadi akibat keterbatasan tim penjemputan yang hanya dibekali dengan kendaraan Humvee serta truk militer sederhana. Saat itu pemerintah Amerika menolak memberikan izin untuk menurunkan kendaraan lapis baja dengan alasan yang rumit. Semua ini menyebabkan rombongan Letkol Dani tak lepas dari serangan tembak para militan, hingga tak jarang korban jiwa lainnya semakin berjatuhan dalam tugas penjemputan tersebut. Dan di saat yang sama, kesabaran Garrison semakin habis. Dia memerintahkan helikopter Black Hawk lain dengan nama Sandy Super Seek 4 yang dipiloti oleh Mike Doran untuk merapat langsung ke lokasi jatuhnya helikopter pertama. Tapi keputusan itu merupakan suatu kesalahan, karena di saat itu pula para militan yang memang cerdik berkamuflase di antara gedung-gedung berhasil menembakkan RPG tepat mengenai rotor belakang Black Hawk kedua, hingga vibration in the pedals, but we're good. Roger. We lost 6-4 going down. Kekacauan semakin diperparah saat dalam pasukan darat di Regu 2 terjadi perselisihan yang kian meruncing. Itu semua terjadi saat Kapten Steel dari Satuan Ranger merasa tak terima ketika di dalam regunya terdapat Sanderson yang merupakan pasukan Delta Force dan seakan mendominasi inisiatif serta komando. Hal itu membuat Kapten Steel merasa tidak dihargai dan memutuskan untuk berpisah dengan tim Delta. Terlebih saat Kapten Steel melakukan kesalahan dengan memerintahkan anak buahnya bertahan di balik bangkai mobil, yang membuat mereka terpojok dan menyebabkan seorang prajurit terkena tembakan musuh. Sampai saat ini pertempuran sudah memakan waktu hampir 2 jam dan pasukan Amerika masih dalam situasi tidak menguntungkan karena faktanya di setiap regu terdapat korban luka parah yang masih belum bisa dievakuasi. Namun kejadian patriotik terjadi saat 2 pilot pasukan Delta meminta izin untuk mengamankan area jatuhnya helikopter Super Seek 4 karena mereka tahu bahwa pasukan darat sampai saat ini dalam posisi yang tak memungkinkan untuk bisa kembali ke sana. Setelah mendapatkan izin dari pusat komando, mereka langsung turun untuk mengevakuasi korban. Walaupun faktanya semua awak sudah gugur dan hanya menyisakan Mike Doran yang masih selamat. Mereka terus menembaki siapapun yang mencoba mendekat. Walaupun pada akhirnya kedua pasukan Delta itu kehabisan amunisi dan harus gugur di tempat itu. Sementara Mike Doran masih diberikan keajaiban karena saat itu Aidid memutuskan membawa Doran untuk dijadikan sebagai tawanan perang. Dia langsung dibawa ke markas besar untuk diinterogasi. The ranger who kills my people? You and I can negotiate. You have the power to kill but not negotiate. Mike Doran, we won't leave you behind.
Tidak lama setelah itu, pasukan Delta yang dipimpin Hood berhasil mengamankan helikopter kedua. Mereka sempat berusaha untuk mengeluarkan mayat yang tersisa di dalam bangkai helikopter. Namun, karena mereka semua dalam kondisi terjepit, dengan terpaksa mereka meledakkan bangkai helikopter. Hal itu benar-benar membuat Jenderal Garrison tertekan dan hampir putus asa. Di petang itu, dia memutuskan untuk meminta bantuan pada aliansi pasukan PBB Pakistan yang saat itu bermarkas di sebuah stadion. Walaupun awalnya pihak Pakistan menolak untuk memberikan dukungan karena memang pihak Amerika sebelumnya tak pernah memberitahukan tentang misi operasi penyerbuan tersebut, tapi dengan segala upaya serta gertakan yang dilakukan Jenderal Garrison, akhirnya pihak Pakistan bersedia membantu misi evakuasi dengan mengerahkan kendaraan tempur lapis baja yang akan dipergunakan untuk mengangkut pasukan Amerika dari medan pertempuran. Di saat yang sama, rombongan penjemput yang dipimpin oleh Letkol Dani juga diperintahkan untuk membawa rombongannya ke dalam stadion yang menjadi markas PBB pasukan Pakistan. Pukul 17.50, suasana seketika senyap yang artinya pasukan militan sedang melaksanakan ibadah sholat maghrib. Situasi itu dimanfaatkan para pasukan untuk berkumpul dan menyatukan kekuatan di persimpangan tempat helikopter pertama jatuh. Di saat yang bersamaan, 3 anggota dari Regu 4 yang terpisah berhasil menemukan lokasi Sersan Eversman. Mereka kemudian bergegas untuk menyelinap agar bisa kembali bergabung. Namun tiba-tiba mereka berusaha untuk terbiasa dengan situasi kepanikan itu, karena saat ini semua pasukan darat diperintahkan untuk berkumpul di satu titik dan menyatukan kekuatan. Pasukan Delta yang terpisah juga mulai bergerak menuju lokasi Regu 4 yang dipimpin oleh Sersan Eversman, dan akhirnya mereka kembali bergabung. Tidak lama kemudian, pasukan lainnya yang dipimpin oleh Hood juga berhasil sampai di area itu. Dengan senyap, mereka berhasil melumpuhkan kelompok militan yang saat ini kembali melakukan serangan menggunakan senjata berat. Di tempat lain, pasukan gabungan PBB dan Amerika sudah siap untuk menuju ke medan perang. Pasukan helikopter yang tiba terlebih dahulu meminta bantuan pasukan yang berada di darat untuk melemparkan sebuah alat inframerah agar mereka mengetahui lokasi musuh berada. Dari sana, Sersan Eversman memberanikan diri untuk menyelinap di bawah gedung yang dijadikan tempat para militan. Setelah melihat lokasi tersebut, helikopter langsung memuntahkan semua amunisinya menghabisi pasukan musuh. Tepat pada pukul 2 dini hari, rombongan penjemput yang dipimpin Letkol Dani tiba di lokasi dan langsung melakukan evakuasi. Mereka langsung bergegas menaikkan para korban luka ke atas kendaraan yang ada. Walaupun fakta pahit harus dialami oleh Regu 4 dan beberapa pasukan Delta yang saat itu mereka sudah kehabisan tempat dan mustahil untuk bisa ikut ke dalam konvoi kendaraan penjemput. Tanpa putus asa, pasukan Delta mengajak semua pasukan Ranger yang tersisa untuk berlari meninggalkan tempat itu. Mereka harus menempuh jarak lebih dari 4 km untuk bisa sampai ke markas PBB Pakistan yang menjadi zona aman terdekat. Tak jarang di sepanjang jalan, mereka bertemu dengan ceceran pasukan militan yang masih terus memburu mereka. Tapi dengan kegigihan dan daya juangnya, mereka semua berhasil lolos.
Di sisa tenaga serta semangat, akhirnya mereka berhasil sampai di sebuah stadion yang menjadi markas besar pasukan PBB Pakistan. Dalam keadaan setengah sadar dan nafas yang hampir habis, mereka langsung disuguhi minuman dingin oleh pasukan Pakistan. Dan itu menjadi tanda bahwa semua kengerian ini telah berakhir. Hampir di setiap ruangan yang berada di stadion itu dipenuhi oleh para korban luka dari peperangan yang terjadi kurang dari 24 jam. Membuat sang jenderal merasakan iba dan simpati karena semua ini mutlak terjadi atas semua perintahnya. Di akhir film, terlihat Hood dari Satuan Delta kembali mempersiapkan diri karena saat itu dia memutuskan untuk ikut ke dalam misi selanjutnya. Sebuah misi yang entah kapan akan berakhir. Sebuah misi yang entah dilakukan demi apa dan untuk kepentingan siapa. Hingga singkat cerita dikisahkan bahwa setelah kejadian itu, setelah 3 tahun, Jenderal Garrison resmi diberhentikan dari tugasnya. Kemudian pasukan Amerika melakukan misi besar lainnya yang menyebabkan pimpinan militer Muhammad Farah Aidid dinyatakan tewas dalam gempuran misi besar. What changed? Why are we going home? You know, a friend of mine asked me before I got here. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian semua yang udah nyimak sampai detik ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan dengan alur cerita film terbaru lainnya. Akhir kata, saya Ison pamit, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.